Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang benar? Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang sejati? Hampir semua kesulitan, keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Analoginya, kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula yang mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat implikasi-implikasi gagasan ini di banyak hal yang lain. Karena Berkeley juga membahas macam-macam hal, mulai tentang manusia, Tuhan, pendidikan, dan macam-macam. Malam ini kita lihat gagasan-gagasan itu dengan dasar tadi, empirisisme yang berakhir di idealisme. Yang pertama kita lihat implikasinya dalam dunia teologi. Pandangan bahwa dunia realitas itu tergantung dengan pikiran manusia, ini oleh Berkeley ditarik ke ranah ketuhanan. Katanya Berkeley, hubungan manusia dengan ide dan dunianya itu mirip dengan hubungan Tuhan dan alam semesta. Jadi tadi kan dunia ini ada, itu tergantung pikiran kita. Nah, katanya Berkeley, loh, seperti itulah alam semesta kalau disambungkan dengan pikirannya Tuhan. Keberadaan alam ini termasuk manusia, termasuk kita, itu hakikatnya semuanya ada dalam pikirannya Tuhan. Berarti kita ini jadi ada meskipun awalnya kita sebenarnya tidak ada atau mungkin ada, karena kita sedang dipikirkan oleh Tuhan, maka kita ada. Dan yang teristimewa ini manusia. Jadi khusus untuk manusia, tidak seperti benda-benda yang lain. Ya kalau pokoknya analoginya manusia ya. Kalau kita tadi kan memahami batu, batunya jadi ada karena kita pahami. Kalau tidak kita pahami, dia tidak ada. Alam semesta juga begitu, dia ada karena ada. Kita pahami kan berarti ada di pikiran kita. Kalau alam semesta dia ada karena ada di pikirannya Tuhan, maka dia terus jadi ada. Nah, khusus untuk manusia, kalau batu tadi kan tidak sadar. Nah, khusus untuk manusia, manusia ini dipinjami Tuhan ide-ide atau pikiran-pikiran Tuhan sehingga dia bisa mencerna keberadaan alam semesta di sekelilingnya. Sebagaimana Tuhan memikirkan alam semesta. Jadi adanya dunia ini karena dia dipikirkan oleh Tuhan. Tadi ada atau tidaknya sesuatu kan karena dipikirkan, katanya Berkeley. Analoginya ya seperti Tuhan. Lah kok bisa manusia kayak Tuhan? Membuat sesuatu jadi ada karena pikirannya, ya karena manusia dipinjami oleh Tuhan kemampuan itu. Anggap saja dianalogikan bioskop ya. Kalau kita nonton bioskop, nonton film, itu kan sebenarnya dia peristiwa yang tidak terjadi sebenarnya sih. Kita melihat film itu kan berjarak. Tapi rasanya seperti peristiwa yang real, yang hidup. Tapi dia ada kan karena kita tonton. Dia jadi film karena kita nonton. Kalau tidak ada yang nonton, nggak jadi film.
Nah, dengan analogi film ini, seolah-olah hubungannya Allah dengan manusia itu, Allah lah yang muter film itu dalam batinnya manusia, dalam pikirannya. Sehingga kita bisa memahami realitas sekeliling kita. Ini menarik kalau saya jejer, mungkin lebih mudah dipahami menggunakan teori idenya Plato. Bahwa manusia itu hidup di dunia memahami segalanya dengan menghubungkan dengan ide-ide yang ada di kepalanya. Nah, analogi Tuhan dan manusia selain Tuhan dengan alam. Kalau Tuhan dengan alam kan tadi ya, alam ini ada karena berada di pikirannya Tuhan. Ini kalau dihubungkan dengan dunia tasawuf nanti bisa ditarik lebih jauh kenapa ada wahdatul wujud dan lain sebagainya. Ternyata semuanya memang jadi satu dalam pikirannya Tuhan. Makanya Allah itu meliputi segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'im muhit. Kenapa? Ya semuanya ada tidaknya tergantung Tuhan. Nah, sementara manusia ternyata bisa seperti Tuhan dalam tanda petik karena dipinjami oleh Allah dengan kekuatan akal budinya. Sehingga mereka menyerap, memahami, mempersepsi lingkungan sekelilingnya, menyadari keberadaannya sehingga sesuatu yang disadari itu jadi ada. Oke, jadi ini analogi teori immaterialisme tadi dengan hubungan Tuhan dan alam semesta. Kita lanjutkan sebentar. Oke. Nah, terus dari situ lahirlah kesadaran dari Josh Berkeley tentang berarti Tuhan itu memang ada. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menganugerahkan ide-ide ini dalam pikiranku. Nanti lebih jauh katanya Berkeley, manusia itu jangan dikira bisa mengontrol ide-idenya, tidak bisa. Itu kalimat yang saya kutip itu ya. Kekuatan apapun yang aku miliki atas pikiranku, kudapati ide-ide yang dipahami oleh panca indraku tampaknya tidak bergantung kehendakku. Saat siang benderang, aku membuka mataku. Dan aku tidak bisa memilih apa yang bisa kulihat atau tidak. Atau menentukan objek apa yang boleh tampil di hadapanku. Demikian juga dengan pendengaran dan indera yang lain. Ide-ide yang diserap bukanlah ciptaan keinginanku. Oleh karena itu, pasti ada Sang Maha Kehendak atau roh yang membuatnya terjadi seperti itu. Nah, jadi Berkeley dengan dasar ternyata manusia itu tidak mampu menguasai idenya. Kita kan merasa manusia itu bebas berpikir dengan ide-idenya. Ternyata jangan dikira kita sebebas itu. Dianalogikan oleh Berkeley, ayo kita membuka mata, kita merem kemudian melek, lihat sekeliling kita. Itu kan kita tidak bisa ngatur mana yang sebaiknya terlihat, mana yang tidak terlihat. Aku ingin yang tampil ini, bukan itu yang tampil. Itu kan tidak bisa sudah. Yang terlihat ya terlihat saja. Kita tidak bisa milih-milih, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Yang terdengar ya terdengar saja. Kita tidak bisa menyeleksi ini terdengar, ini tidak. Dan seterusnya. Berarti panca indera saja kita tidak bisa ngontrol. Ketika panca indera tidak bisa ngontrol, ide-ide itu kan sumbernya tadi panca indera. Berarti kita sebenarnya tidak kuasa atas ide-ide. Yang menciptakan situasi ini pasti sesuatu yang maha punya kehendak. Siapa lagi kalau bukan Tuhan?
Jadi Tuhan itu ada, terbukti ketika Berkeley memikirkan prosedur berpikir yang terjadi. Ini makanya kemarin Bacon itu bilang, berfilsafat itu kalau setengah-setengah bisa membuat orang jadi ateis, tapi kalau tuntas malah jadinya ketemu Tuhan. Di sini Berkeley ketemu Tuhan. Ternyata manusia yang membanggakan persepsi ide-idenya, hakikatnya tidak bisa mengontrol sesuai keinginannya terhadap ide-ide. Saya lihat meja ini warnanya coklat, kan ndak iso tak paksa. Pokoknya meja ini harus kuning, pokoknya meja ini harus merah, kan ndak bisa. Coklat ya, ketemunya tetap coklat. Saya keluar, aku pingin nanti di luar ketemu mantanku misalnya. Harus ketemu. Nggak mau harus ketemu, kan ndak bisa. Kita sengotot apapun ya, kalau tidak ada diizinkan yang maha kehendak tadi, ndak bisa kita ngatur. Jadi ternyata ide-ide pun kita tidak menguasai. Apalagi pikiran. Kalau ide tadi kan sumbernya panca indera, kemudian diolah oleh pikiran. Pikiran lebih jauh lagi ketidakpastiannya. Ini mirip kalau teman-teman bagaimana melihat Berkeley menjelajahi dari empiris, kemudian masuk ke ranah idealis, kemudian memuncak pada bukti adanya Tuhan. Itu boleh dijajar misalnya dengan skeptisismenya Imam Ghazali. Imam Ghazali kan menjelajah dari ranah empiris. Ilmu yang paling mudah pengetahuan itu kan memang empiris. Mata, telinga, hidung dengan baunya, ternyata juga tidak pasti. Kemudian masuk ke ranah rasio, ide, akal. Akal juga ternyata tidak terlalu kuat. Akhirnya masuk ke ranah sufi, pengalaman, keimanan. Nah, kalau Berkeley dengan filsafatnya ini dia menemukan dan membuktikan Tuhan itu pasti ada, wis. Kenapa? Dari uniknya manusia dengan mekanisme berpikirnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya. Nah, filsafat yang banyak membuat kita bertemu akhirnya dengan Tuhan. Meskipun lewat jalur yang sangat duniawiyah, sangat empiris. Kita lanjutkan. Itu implikasi pertama di ranah teologis. Jadi dari ranah teologis bisa dipahami hubungan Tuhan dengan alam semesta itu mirip dengan hubungan antara manusia dengan realitas dan ide-idenya. Bagaimana alam semesta, bagaimana manusia dengan ide-idenya itu mirip dengan Tuhan dan alam semesta. Kemudian yang kedua, adanya manusia dengan ide melalui panca inderanya yang tidak dia kuasai sepenuhnya menunjukkan ada Sang Maha Kehendak yang dikenal sebagai Tuhan. Terus, yang kedua, implikasinya terhadap argumen dalam berpikir. Nanti karena mekanisme berpikir seperti yang digambarkan oleh Berkeley tadi, akhirnya berimplikasi lenyapnya objektivitas dalam argumentasi. Argumen itu berarti ya konstruksi berpikir untuk mendukung sebuah judgement tertentu, penilaian tertentu. Katanya Berkeley, argumen itu ya sifatnya relatif. Relatif itu, kenapa relatif? Karena ternyata berpikir, argumen itu tergantung pikiran. Sementara pikiran itu kan sesuatu yang sifatnya tidak objektif tapi subjektif, dipengaruhi oleh subjeknya. Di situ dianalogikan oleh Berkeley, misalnya kita menganggap
memahami sesuatu lewat rasa misalnya. Rasa kan jelas subjektif. Bagi saya makanan ini biasa, bagi yang lain pedas. Bagi saya masakan Jogja ini agak terlalu manis, bagi yang lain yaitu yang enak. Rasa subjektif. Warna juga begitu. Saya lihat tembok ini warnanya kuning sih, tapi sudah agak kusem. Mungkin bagi yang lain itu bukan kuning kusem, Pak. Itu memang krem. Mungkin bagi yang lain itu bukan krem, ya itu warna apa lagi. Kesan yang masuk di pikirannya berbeda. Jadi, katanya Berkeley, argumentasi itu sifatnya relatif. Meskipun yang dilihat sesuatu yang objektif. Kalau kemarin John Locke, katanya John Locke, kan segala sesuatu itu bisa dilihat di yang primer dan yang sekunder. Yang primer itu bentuknya, ukurannya, besarnya, macam-macam. Ini primer. Tapi ada yang sekunder. Sekunder itu rasanya, warnanya. Kalau di John Locke, kalau rasa, kalau warna sih ya memang subjektif. Tapi yang primer ini objektif loh. Bentuk, ukuran, besar tidaknya, dan macam-macam. Itu kan objektif, katanya John Locke. Katanya Berkeley, enggak juga. Ukuran misalnya, ukuran itu tergantung jarak antara pengamat dan objeknya. Rembulan itu ya, ukurannya rasanya cuma sekepalan tangan. Karena jaraknya sangat jauh dengan kita. Jadi ukuran ternyata tergantung oleh jarak. Bentuk juga begitu. Jangankan yang jelas-jelas, bahkan hal-hal yang rasanya biasa-biasa, kalau pikiran kita sudah terarah kemana atau terkonstruksi apa, itu ya bisa berubah. Kan sering selama ini kan kita lihat, wah, awannya sekarang membentuk nama Allah. Nah, padahal apa ya benar. Mungkin yang lain, wah, ini di atas ini. Awan yang kena matahari itu persis gambarnya Yesus. Nanti yang lain, wah bukan itu gambarnya malaikat itu. Yesus apa malaikat yang benar? Siapa yang membunyikan? Pikiran. Itu kan ngomong tentang bentuk. Ada mata besar sekali di langit. Mana sih itu? Bukan mata itu. Itu gambar kepalan tangan. Nah, sudah. Siapa yang membaca dengan pikiran yang seperti apa, kacamata apa, disitulah dia dibunyikan. Maka argumen ternyata relatif, katanya Berkeley. Tidak yang primer, tidak yang sekunder. Kalau yang sekunder tadi kan gampang, rasa, warna, dan lain sebagainya. Yang primer juga begitu, ukurannya, bentuknya, tingginya, dan macam-macam. Tinggi itu kan kadang-kadang bagi saya terlalu tinggi, wong saya pendek. Tapi bagi kalian yang tubuhnya tinggi, mungkin sesuatu itu, gini kok tinggi Pak, biasa saja, pintunya kan cuma sekian misalnya. Lalu bagi saya sudah terlalu tinggi, bagimu biasa-biasa saja. Kenapa? Ya karena kita sosok yang berbeda dengan pengalaman dan pikiran yang berbeda. Sesuai kondisi kita masing-masing. Ini implikasi kedua, relativitas argumen. Ini nanti mode semacam ini berkembang luar biasa di era postmodern, bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Diingat-ingat, relatif itu tidak sama dengan tidak pasti loh ya. Relatif itu ya makna letterleknya tergantung. Tergantung itu berarti ya dilihat dulu situasi dan kondisinya. Apalagi untuk ranah ilmu-ilmu humaniora, wis tambah lagi itu sifat tergantungnya. Kalau kita maju di bidang sains dan teknologi, apakah kita bahagia? Ya tergantung.
Kalau kalian punya harta yang banyak, punya istri cantik, punya anak yang lucu-lucu, apa hidupmu bahagia? Ya tergantung. Dunia humaniora banyak tergantung. Kalau kita punya presiden yang baiknya seperti malaikat, apa Indonesia ini tertib? Ya tergantung. Nah, dunia manusia serba relatif, tergantung. Tergantung situasi, tergantung dilihat mana dulu, tergantung tujuannya apa, tergantung perspektifnya apa, dan lain sebagainya. Jadi ternyata segala sesuatu itu sifatnya tergantung atau relatif. Diawali dari relativitas argumen versi Berkeley tadi. Karena ternyata wawasan-wawasan kita, pengetahuan-pengetahuan kita, meskipun sumbernya empiris, barang yang konkret, nyata, toh juga sifatnya sesuai dengan kondisi pikiran kita masing-masing. Kalau kita sedang senang mungkin beda memahaminya kalau kita sedang susah. Oke, implikasi pertama tadi hubungannya dengan Tuhan, implikasi kedua hubungannya dengan argumen. Kita lanjutkan. Ambil nafas dulu sebentar biar tidak capek berpikirnya. Filsafat itu cirinya kan agak capek berpikirnya, sejak tadi diberondong oleh wawasan-wawasan macam-macam. Saya tidak tahu sebenarnya kita ngaji 2 jam ini efektif apa enggak ya. Pokoknya 2 jam saja, nanti potong-potonglah sendiri. Atau mendengarkannya barang 10 menit berhenti, 10 menit berhenti, ya monggo, pelan-pelan. Cuma kalau saya ngomongnya tidak tuntas nanti kuatirnya terputus. Kuatir kayak semboyane Bacon tadi ya, filsafat yang sedikit itu membahayakan. Jadi sekalian kita bahas panjang, nanti monggo dinikmati. Tidak harus sekali hirup langsung 2 jam. Mungkin ya memang teler. Atau jangan-jangan sudah ketiduran dulu baru sampai 10 menitnya. Tapi ya tidak apa-apa, 10 menit, 10 menit, 2 menit, 2 menit. Atau kayak di Instagram itu ya sak menitan. Dinikmati saja. Dipotong-potong bagian yang cocok dan sesuai. Karena belajar filsafat itu kan belajar tentang manusia yang memahami dunianya. Para filosof yang memahami dunia mereka masing-masing, yang pasti tidak 100% kompatibel, cocok dengan kehidupan kita. Jadi boleh dipilih, boleh dipilah-pilah, dipilih-pilih mana yang cocok, mana yang tidak cocok untuk hidup kita. Yang tidak cocok ya dibuang saja. Yang cocok dimanfaatkan. Karena orang belajar itu kan seperti itu. Para ilmuwan, para ulama, para filosof itu kan berteori, berkonsep dengan dasar pengalaman mereka masing-masing. Kalau pakai Berkeley tadi ya sesuai kondisi pikiran, situasi hidup mereka masing-masing, maka sifatnya relatif. Relatif itu tidak selalu tidak cocok. Tapi kalau situasi kita memang kebetulan pas, ya dia cocok. Tapi kalau kebetulan tidak pas, ya rasanya wawasan-wawasannya tidak ada manfaatnya buat kita. Tapi mungkin besok-besok ada. Hanya hari ini kita belum merasakan. Hari ini mungkin yang cocok, yang slide awal tadi, slide yang terakhir ini belum, dan seterusnya. Itu harus diingat-ingat mekanisme rumus ini. Tidak ada yang menyuruh, wah saya harus setuju 100% dengan Berkeley ini, saya harus menerima semua John Locke ini, atau jangan yang barat deh, termasuk yang muslim juga kan tidak ada yang mewajibkan begitu. Jadi diambil saja yang cocok dan sesuai untuk hidup kita. Makanya manfaatnya ngaji ini tergantung kemampuan kita mencernanya. Kalau bahasanya Berkeley tadi, kemampuan kita mempersepsinya. Milih dan milah yang sesuai. Makanya meskipun saya ngomongnya 2 jam, tidak harus kalian telan mentah-mentah 2 jamnya. Dipilih saja, didengarkan dulu sampai tuntas, entah bertahap 10 menit yang monggo, nanti diambil yang cocok dan sesuai. Pasti ada.
Kalau bahasa pondoknya malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Yang tidak bisa dipenuhi semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Pasti ada beberapa yang cocok bisa diambil. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya tentang beberapa hal yang berhubungan. Kalau tadi implikasi 2 itu, sekarang implikasi jauhnya. Yang pertama, terhadap kondisi pikirannya. Ini saya beri judul sebab akibat. Sebenarnya hanya satu quotes. Ini kita mulai merambah aspek hikmahnya sebenarnya. Dari wisdomnya dari seorang Josh Berkeley. Ini beberapa kutipan-kutipan dari buku-bukunya. Yang 3 saya sebut tadi di atas. Yang pertama tentang sebab akibat. Perhatikan, ini kalimatnya bagus. Aku cenderung berpikir bahwa sebagian besar, meskipun tidak semuanya, kesulitan yang hingga kini menyibukkan para filosof dan menutupi jalan kebenaran sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri. Awalnya kita sendiri yang menghamburkan debu, dan kita sendiri pula selanjutnya yang mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Josh Berkeley. Jadi ini Berkeley nyindir kita, mengingatkan kita. Hampir semua kesulitan, keruwetan, ya kita di Indonesia hari-hari ini akrab ya dengan kata-kata ruwet. Keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Analoginya, kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula yang mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Ini hubungannya dengan kejernihan berpikir sebenarnya arahnya. Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang benar? Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang sejati? Jangan-jangan karena pola kita sendiri. Jadi kita ini yang pola, kita juga yang mengeluh. Kita yang merusak, tapi ketika dunia ini sudah rusak, kita marah-marah dan sambat. Kita yang mengacaukan, tapi ketika kekacauan itu terjadi, kita juga yang marah-marah, entah pada siapa. Nah, katanya Berkeley itu, ini sebenarnya logika sebab akibat. Saya beri judul sebab akibat karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menghamburkan debu, ya jangan mengeluh. Kalau tidak bisa melihat dengan jelas, ya salah kita sendiri menghamburkan debu. Kalau kita hidupnya tidak sehat, susah diatur, ya jangan mengeluh. Kalau kita terkena penyakit, logikanya memang begitu. Sunnatullahnya memang begitu. Kemarin ada yang tanya ke saya tentang ketika kita ngaji bencana bulan lalu, ada yang tanya begini, Pak, berarti kalau ada bencana, bagaimana kita membedakan apakah bencana ini hukuman, ataukah ujian, ataukah peringatan dari Tuhan? Kita kan sering diceramai bahwa bencana, kesulitan itu satu di antara 3 ini, hukuman, ujian, atau peringatan. Terus saya jawab, ini mirip hubungan dengan sebab akibat tadi. Apapun kesulitan, apapun bencana yang sedang kau alami, jangan kamu cari apakah itu hukuman, ujian, atau peringatan, tapi 3-tiganya sekaligus. Kenapa kok 3-tiganya, Pak? Coba kamu perhatikan sebentar. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu kan berarti akibat dari
kesalahan, kekeliruan, kerusakan, kekacauan yang kita lakukan sendiri, maka sekarang kita panen hasilnya. Kalau kamu makanmu tidak kontrol misalnya, apalagi banyak mengandung lemak, apalagi banyak yang sejenis itu, akhirnya kamu sakit kolesterol, terus jantungmu kena, terus stroke, macam-macam. Itu kan semacam hukuman. Tapi hukuman ini karena pola kita sendiri. Kalau kita ngomongnya jelek-jelek terus, kemudian suka maki-maki orang, menyalahkan kiri kanan, akhirnya banyak musuh. Karena banyak musuh, hidup kita jadi sulit. Ini kan semacam hukuman dari pola kita sendiri. Ketika kita dapat hukuman dari Tuhan, itu kan menyuruh kita untuk introspeksi. Salahku di mana kok dihukum? Jadi apapun kesulitan yang kita alami, apapun bencana yang menimpa kita, itu bisa tiga-tiganya hukuman. Kalau ujian itu kan nama lain dari carilah jawabannya, carilah solusinya, carilah jalan untuk mengatasinya. Jadi apapun bencana sebenarnya juga tantangan bagi kita untuk mencari solusinya. Ini namanya ujian. Jadi bencana apapun ya hukuman, ya ujian. Tidak bisa salah satunya. Ujian berarti ayo cari jawabannya, jangan diam saja. Nanti kamu ndak lulus loh, kan gitu. Jadi dia adalah hasil perbuatan pola kita sendiri, sehingga kita panen kesulitan, maka kita sebut hukuman. Dia juga adalah tantangan yang harus kamu selesaikan. Selanjutnya caramu menyelesaikan seperti apa, maka dia adalah juga ujian. Dan yang ketiga, musibah yang menimpamu sekaligus juga adalah peringatan dari Allah. Pasti memang semuanya dari Allah yang memperingatkan kita, makanya kita harus segera introspeksi. Allah mengingatkan lewat sebab akibat hukuman tadi, dengan tantangan untuk kita carikan solusinya tadi. Maka jenisnya juga sebenarnya peringatan dari Allah, biar kita tidak terus-terusan merusak. Maka kalau ada yang tanya, Pak, musibah ini hukuman, ujian, atau peringatan? Tiga-tiganya. Dia adalah peringatan dari Allah agar kita introspeksi untuk menghentikan segala yang jelek-jelek, yang merusak yang kita lakukan. Dia juga hukuman sebagai akibat kerusakan yang sudah kita lakukan. Dan dia juga ujian yang menantang kita untuk mencari solusi dari yang sekarang sedang kita alami. Sehingga kalau kita solusinya tepat, naiklah kita kelas sebagai manusia yang lebih baik. Oke, malah ngomong bencana lagi. Tapi ini ada hubungannya dengan tadi ya, bahwa kita yang menghamburkan debu, kalau sudah menghamburkan debu ya jangan mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Hukumanmu karena menghamburkan debu adalah kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Itu adalah peringatan juga dari Tuhan, dan kamu diuji untuk mencari solusi yang terbaik biar kamu kemudian bisa melihat lagi dengan jelas dan kamu hentikan tindakanmu menghamburkan debu tadi. Dan dari Josh Berkeley bisa kita tarik ke sana ternyata logikanya. Maka yang kemarin teman yang tanya itu apakah hukuman atau peringatan atau ujian, sudahlah, anggap tiga-tiganya semua. Kesulitan apapun yang menimpa kita, dia juga peringatan dari Allah sekaligus hukuman dan juga ujian. Oke, kita lanjutkan dengan wisdom selanjutnya. Nah, ini juga unik. Kita sering bilang ya, kita manusia itu sama, semua sama dengan aku. Josh Berkeley punya quotes yang menunjukkan bahwa kalau ada orang ngomong semua, itu berarti ya termasuk aku, diriku sendiri. Contohnya apa? Misalnya begini. Ia yang mengatakan tidak ada lagi orang jujur,
boleh kau pastikan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pembohong. Sekarang banyak ya orang yang bilang bahwa orang Indonesia ini sudah rusak semua. Loh iya, sampean ngomong gitu, sampean kan juga orang Indonesia, berarti sampean ya rusak. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat mengeneralisir. Ngomong yang jelek-jelek secara generalisasi, karena kadang-kadang yang kena kita sendiri. Apalagi tentang kejujuran. Ini sebenarnya kalimat ini nanti kalau versinya Bertrand Russell itu diolah jadi lucu. Orang yang bilang bahwa tidak ada lagi orang jujur, pasti dia juga tidak jujur, kan begitu. Nanti secara logika ini sebenarnya ada beberapa paradoks kalimat ini. Misalnya begini, coba perhatikan. Ini sering saya kasih contoh untuk lucu-lucuan. Kalau ada orang bilang semua yang ikut ngaji filsafat itu pembohong. Nah, kalau saya bilang begitu, kamu kan bisa tanya ke saya, loh, Bapak kan juga ikut ngaji filsafat. Berarti Bapak juga pembohong. Kan tadi semua yang ikut ngaji filsafat pembohong. Oke, terus tak jawab begini. Oh iya ya, berarti saya juga masuk pembohong. Karena saya pembohong, berarti yang saya ucapkan tadi kan bohong. Kalau saya bilang semua yang ikut ngaji filsafat pembohong, karena saya yang ngomong pembohong, berarti kan kebalikannya, wong saya bohong. Berarti semua yang ikut ngaji filsafat itu jujur. Cuma begini, selanjutnya, kalau semua yang ikut ngaji filsafat itu ternyata jujur, loh, saya kan berarti juga jujur. Wong saya ikut juga di ngaji filsafat. Oh iya ya Pak. Nah, kalau saya jujur, berarti yang saya omongkan tadi benar dong. Bahwa semua yang ikut ngaji filsafat ini pembohong. Nah, bulat di situ ya. Karena memang kalimatnya agak paradoks. Oke. Ini sebenarnya Josh Berkeley ngomongnya di konteks moral, bukan di konteks logika. Kalau ada orang yang teriak-teriak bahwa tidak ada lagi orang jujur, semua orang sudah rusak, yakinlah bahwa yang rusak pertama itu orang ini. Dialah yang sebenarnya pembohong dan rusak duluan. Paling tidak terbukti dari dialah yang menilai, menjudgment semua orang pembohong. Berarti dia yang paling tahu kebohongan-kebohongan yang dilakukan semuanya. Maka sebenarnya dialah orang pertama yang pembohong.